Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, di video kali ini aku nggak beberes rumah ya teman-teman. Di sini tuh aku mau masak-masak. Jadi untuk video kali ini aku tuh mau bikin bolu panggang. Ini tuh perdana aku tuh bikin bolu panggang. Sebelumnya aku tuh udah kepingin banget sih bikin bolu panggang, tapi karena aku tuh belum punya mixer, jadi aku tuh belum bisa bikin bolu panggang ya teman-teman. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah aku udah punya mixer, jadi aku bisa buat bolu panggang untuk anak-anak aku ya teman-teman. Apalagi ini kakak Nabila tuh requestnya tuh kue terus. Dia tuh suka banget sama namanya kue basah ya teman-teman. Jadi anak-anak aku tuh lebih suka kue basah daripada kue kering. Nah, nanti untuk resepnya aku taruh di deskripsi box ya teman-teman. Kalau kalian kepingin nyoba, nanti bisa klik aja deskripsi box aku dan kalian bisa lihat resepnya di situ. Nah, di sini tuh aku mau nimbang. Ini tuh aku pakai tape. Jadi kemarin itu pas belanja mingguan aku beli tape 5 ya teman-teman. Itu tuh selain buat bikin kue, aku juga suka banget sih yang namanya nyemilin tape. Anak-anak aku juga suka nyemilin tape ya teman-teman. Suami aku juga suka, jadi kita tuh pada suka nyemilin tape. Makanya kemarin aku tuh beli tuh agak banyakan gitu. Nah, di sini tuh aku tuh mau bikin bolu tape gitu. Nah, untuk bolu tape ini aku resepnya simple aja ya teman-teman. Tapi ini tuh untuk bahan itu aku kurang satu. Jadi kemarin pas belanja mingguan aku tuh kurang satu bahan, yaitu susu bubuk. Jadi untuk bolu tape aku ini nggak ada susu bubuknya teman-teman, tapi rasanya sih tetap enak menurut aku walaupun nggak ada susu bubuknya. Nah, ini untuk tapenya mau aku chopper. Di sini aku pakai chopper Miko ya teman-teman. Terus aku kasih susu kental manis juga. Jadi untuk tape itu aku campur sama susu kental manis baru kita chopper. Alhamdulillah sih setelah punya chopper kayak gini tuh aku jadi masak tuh jadi gampang ya teman-teman. Ini juga choppernya udah multifungsi gitu, jadi bisa buat ngupas bawang juga selain buat nyopper, bikin jus dan yang lain-lain ya teman-teman. Nah, ini untuk choppernya aku pakai yang besar aja yang buat ngiling daging, karena kalau pakai yang buat nyopper bumbu itu kekecilan ya teman-teman, jadi aku pakai ini aja. Nah, ini untuk choppernya aku tadi udah colokin, terus ini mau aku chopper sampai halus gitu. Nah, ini untuk tape aku ini udah halus, teksturnya itu pokoknya seperti ini ya teman-teman. Teksturnya itu udah halus banget seperti ini. Ini untuk nyopernya nggak lama-lama sih. Terus selanjutnya ini aku mau ngasih telur. Di sini tuh untuk telurnya aku pakai 4 telur utuh dan 1 kuning telur. Jadi nanti untuk telurnya itu totalnya ada 5, 1 itu kuning telur dan 4 itu telur utuh ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk kuning telurnya ini mau aku pisahin dulu karena tadi tuh aku belum sempet misahin. Ini tuh anak-anak aku lagi pada mainan sama temennya, kakak Nabila sama Mas Aze ya teman-teman. Yang ada tuh cuma adik Arka aja. Jadi ini adik Arka tuh lagi gondelin aku. Pokoknya adik Arka tuh mintanya gendong terus. Ini aja minta gendong ya teman-teman, tapi karena akunya tuh aku tuh tadi salah bilang, mau bilang mecahin telur tapi malah dadar telur. Ya Allah, aku tuh kalau dubbing kadang kayak gini teman-teman suka belepotan. Jadi kalau ada kata-kataku yang salah harap dimaklumin ya teman-teman. Nyeplokin telur jadi nggak bisa buat gendong ya. Jadi ya udah aku biarin aja sambil geret-geret baju aku. Nah, di sini juga aku kasih SP, terus juga aku kasih gula pasir, aku kasih garam juga, terus aku juga kasih vanila ya teman-teman. Ini untuk bahan-bahan basahnya seperti ini, nanti kita mixer jadi satu.
Ini tuh bisa buat cemilan pas bulan Ramadan nanti ya teman-teman. Pokoknya kalau kita itu udah punya perlengkapan atau alat-alatnya udah lengkap, mau bikinan kayak gini tuh gampang banget. Dan masya Allah tabarakallah, aku tuh seneng banget ya teman-teman, karena sekarang tuh aku udah punya mixer, udah punya oven, chopper. Jadi kalau aku mau bikinan tuh gampang banget. Kalau mau bikin cemilan kayak gini buat anak-anak itu bisa sewaktu-waktu ya teman-teman, tanpa harus mikir-mikir karena kekurangan alat. Kalau bahan-bahan sih insya Allah ada di sekitar sini ya teman-teman, tapi kalau alatnya nggak ada itu yang masya Allah kita itu repot banget. Nah ini tadi untuk telurnya itu udah aku mixer, terus ini untuk tapenya sama susu kental manis yang tadi udah aku campur, ini aku mau masukkan aja, nanti kita mixer lagi sebentar aja ya teman-teman, asal kecampur aja seperti ini. Nah ini tuh di mixer sampai kental berjejak gitu. Ini tuh kisaran berapa menit, 5 menit atau 7 menit gitulah teman-teman pas mixer si telurnya. Jadi ini aku bikin kue tuh cuma bareng sama adek Arka aja, karena kalau adek Arka itu ikut mainan di luar, aku takutnya itu nanti kena motor gitu teman-teman, karena di luar itu kan jalan raya ya teman-teman. Terus ini untuk tepungnya aku masukin. Nah untuk tepungnya ini sebenarnya diayak ya teman-teman, tapi karena pas tadi tuh aku nyariin ayakan itu nggak ketemu-temu, ternyata itu nyantel ya teman-teman di dinding, dan aku tuh lupa, jadi ya udah nggak aku ayak seperti ini. Terus ini kita campur-campur kayak gini dulu biar nanti pas di mixer tuh nggak kemana-mana, nggak nyiprat kemana-mana ya teman-teman. Terus kita mixer lagi, asal kecampur aja ya sebentar aja seperti ini. Ini tuh ada harga kena cipratan dari adonan ya teman-teman, dan dia tuh minta dilapin gitu karena dia tuh anaknya tuh risihan, jadi kalau ada kotoran dikit aja minta dilap. Ini untuk adonan aku udah selesai. Pokoknya aku tuh seneng banget sih kalau bolu tape, karena menurut aku tuh bolu tape tuh enak gitu, karena mungkin ya aku juga seneng tape ya teman-teman, jadi aku tuh paling seneng bolu tape daripada bolu jadul, karena ada manisnya tuh pas, terus juga rasanya tuh lebih enak aja sih, lebih legit kalau menurut aku. Nah ini ada Arka itu ngikut buat mixer karena dari tadi tuh dia nangis, jadi ya udah aku bolehin aja buat bantuin gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya untuk mentega yang udah aku cairin, ini tuh aku pancing pakai adonan ya teman-teman. Pokoknya ngambilnya tuh dikira-kira aja adonan yang udah jadi, terus dicampur-campur seperti ini, karena kalau menteganya tuh langsung dicampurkan nanti dia itu bisa mengendap di bawah gitu teman-teman, jadi mending dipancing aja seperti ini. Nah di sini tinggal kita campur aja pakai spatula seperti ini ya teman-teman, biar dia itu biar dia itu tercampur rata. Pokoknya diaduk-aduk aja biar si mentega sama adonannya itu tercampur rata. Nah untuk pemanggangannya itu tadi ovennya itu udah aku panasin di waktu 10 menit dengan suhu 150 derajat ya teman-teman. Untuk suhunya itu bisa disesuaikan sama oven masing-masing. Kalau ovennya tuh kecil ya 150 udah cukup, tapi kalau ovennya itu besar itu bisa 160 ya teman-teman. Nah di sini adonannya itu udah aku taruh di loyang. Ini untuk loyang aku tuh bentuknya udah nggak terlalu bulat sebenarnya teman-teman, udah agak penyok-penyok gitu, tapi nggak apa-apa lah. Yang paling besar tuh ini, aku tuh punya 2 loyang, tapi yang satu tuh kecil dan yang ini tuh lebih besar, jadi aku pakai ini aja. Dan nanti kita kasih parutan keju di atasnya. Sebenarnya tadi tuh aku mau kasih potongan almond, tapi untuk toko kue di daerahku atau di sekitar kontrakan itu belum buka teman-teman, karena mungkin masih pagi, jadi yaudah aku pakai ini aja, nggak aku kasih almond. Sebenarnya kalau pakai almond itu lebih enak ya kalau menurut aku. Ini untuk kejunya aku kasih agak banyakan ya teman-teman, karena buat konsumsi sendiri juga, karena menurut aku kalau bolu tape itu enaknya kejunya itu lebih banyak ya teman-teman, dibanding sama topping yang lain tuh enakan pakai keju.
Pokoknya untuk kejunya itu aku kasih melimpah gitu ya teman-teman. Nah ini untuk ovennya tadi udah panas, terus ini untuk adonan kuenya mau aku masukin langsung dan nanti aku atur di suhu 50 menit di waktu 50 menit dengan suhu 150. Dan nanti kalau misalkan kok dirasa itu belum mateng, pas ditusuk itu masih ada bagian yang kurang mateng, bisa ditambahin 5 menit gitu ya teman-teman. Pokoknya dicoba-coba aja, ini aja aku masih belajar ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk kue bolu tape aku tuh udah mateng, bentuknya seperti ini, belum sempurna sih teman-teman. Kapan-kapan aku mau nyoba lagi biar hasilnya tuh lebih bagus. Nah ini mereka tuh lagi pada nyobain bolu tape aku, kakak Nabila sama temen-temennya. Mereka tuh nungguin kuenya udah nggak sabar dari tadi, nanya terus ya teman-teman udah mateng apa belum. Nah ini mereka tuh sambil nonton TV sambil makan kue. Nah teman-teman udah sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk nonton video aku di keesokan harinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.